Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Praktikum Mekanika Tanah Lanjut semester 4 ini. Berhubung saat ini masih pandemi COVID-19, karena itu Praktikum Mekanika Tanah Lanjut akan dilaksanakan secara online. Tidak lupa juga kita ucapkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan Praktikum Mekanika Tanah Lanjut secara online. Jangan lupa juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan, kelancaran serta diberi kesehatan atas semua ini. Oke, langsung saja untuk Praktikum Mekanika Tanah Lanjut ini akan dibagi menjadi 3 hari. Untuk hari pertama nanti kita akan melakukan uji kadar air, penambahan air, pembuatan sampel standar traktor. Untuk konsolidasi nanti ada 2 sampel, DST ada 4 sampel, dan juga UCT ada 2 sampel, dan juga uji konsolidasi. Untuk hari kedua nanti kita akan melakukan uji DST yang sebelumnya kita sudah ambil sampelnya, dan juga akan melakukan pembacaan uji konsolidasi, akan melakukan uji UCT. Untuk hari terakhir nanti kita akan melakukan uji sondir atau daya dukung tanah. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke hari pertama. Untuk pertama kita menyiapkan tanah yang lolos saringan nomor 4, 3 kilo sebanyak 10 plastik. Setelah itu kita akan melakukan uji kadar air. Nah, untuk uji kadar air ini kita melakukan sehari sebelum praktikum dimulai. Untuk alatnya adalah cawan sebanyak 3 buah. Setelah itu tanah asli yang lolos saringan nomor 4 yang sebanyak 3 kilo tadi. Kemudian timbangan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama-tama kita ambil tanah yang lolos saringan nomor 4. Kemudian kita masukkan ke dalam cawan. Setelah itu kita timbang. Nanti dapat berat tanah basah. Setelah itu kita masukkan ombak selama 24 jam. Setelah 24 jam kita ambil dan dapat berat volume tanah kering. Oke, kemudian kita akan melakukan penambahan air. Untuk penambahan air sendiri, rumusnya adalah WA minimum ditambah 100 dibagi 0 ditambah 100 dikurangi 1 dikalikan 3000. Untuk WA minimum sendiri bisa didapatkan dari hasil WA minimum di standar faktor yang dimiliki tanah dasar. Untuk W0 sendiri kita dapatkan dari kadar air. Nah, untuk yang 3000 ini didapat dari tanah yang 3 kilo. Kemudian untuk yang pembuatan sampel akan dijelaskan oleh Mas Herik. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Mas Pandu mengenai persiapan apa aja yang harus dipersiapkan dari tanah, terus juga uji kadar air, juga penambahan air. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat sampel Praktikum Mekanika Tanah Lanjut kali ini. Untuk Praktikum Mekanika Tanah Lanjut kali ini ada yang pertama ada konsolidasi, kita membuat 2 sampel. DST kita membuat 4 sampel, UCT kita membuat 2 sampel, dan juga nanti ada uji sondir. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji konsolidasi. Untuk uji konsolidasi, alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama cetakan, lalu yang kedua tanah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Pandu 3 kilo 10 plastik, dan juga data penambahan airnya yaitu. Lalu alat selanjutnya mengenai yaitu mold standar. Jadi untuk Praktikum Mekanika Tanah Lanjut kali ini kita tidak menggunakan mold modified, tapi kita menggunakan semua mold standar. Nah, selanjutnya setelah kita menyaring tanah lolos saringan nomor 4 3 kilo 10 plastik, kita ambil 1 sampel, lalu dimasukkan ke dalam loyang. Setelah dimasukkan ke dalam loyang, tadi untuk data penambahan airnya yang dengan rumus WOPT ditambah 100 dibagi W0 ditambah 100 dikurangi 1 dikali 3000, ditambahkan ke dalam tanah, lalu diaduk dengan rata. Setelah itu ketika udah rata, ambil mold standarnya. Our troops on the map when your allies and your tribes are telling you to leave me. They want
Sama seperti mekanika tanah dasar, 3 lapis, satu lapis itu 25 pukulan dengan ditumbuk menggunakan remer standar. Setelah mold standar itu penuh, 3 lapis, satu lapis 3 pukulan, diambil ring tambahannya. Apabila ada tanah yang melebihi dari mold standarnya, nanti dipotong di atasnya. Lalu ketika udah rata atas sama bawah, dimasukkan untuk sampel cetakan konsolidasinya, dimasukkan di bawah, lalu ditekan menggunakan, nanti ada yang namanya dongkrak seperti itu. Setelah itu dikeluarkan tanahnya semuanya dan dibersihkan tanah-tanah sisa yang di luar, lalu diambil sampel tanahnya hanya sebesar segini. Lalu tanah yang di dalam sini itu nanti dikeluarkan menggunakan alat yang namanya extruder, alat pasangan konsolidasi untuk mengeluarkan tanah. Setelah sampel tanah itu didapat, lalu dilakukan pengujian. Tadi setelah didapat sampel konsolidasi tanahnya, itu kalian membuat 2 sampel, DST 4 sampel, UCT 2 sampel. DST direct shear test, UCT unconfined compression test. Untuk cetakan DST sendiri, hampir sama seperti konsol, cuma ukurannya agak lebih besar. Lalu untuk UCT sendiri, alat cetaknya seperti ini, jadi ada tengahnya berlubang. Lalu nanti untuk mengeluarkan tanahnya itu ada yang namanya extruder seperti itu. Cukup untuk penjelasan pembuatan sampel. Mari kita lanjut untuk tahap selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji konsolidasi. Untuk pertama-tama, sini ada sampel yang telah kita buat sebelumnya. Bisa lihat seperti ini. Setelah itu ada batu pori, jumlahnya 2. Pertama-tama sebelum kita masuk ke alat konsolidometer, kita basahi dulu batu porinya. Setelah kita basahi batu pori tadi, kemudian kita lap dengan menggunakan lap sampai keadaannya itu kering SSD. Setelah kering SSD, kemudian kita akan lanjut ke pengujian memakai alat konsolidometer. Kita akan melakukan uji konsolidasi menggunakan alat yang bernama konsolidometer. Untuk yang tadi kan kita sudah membasahi batu pori, kemudian batu pori tersebut kita masukkan ke dalam alat konsolidometernya. Setelah itu kita masukkan sampel selanjutnya. Kemudian kita tutup dengan batu pori lagi. Setelah itu baru yang paling atas kita kasih tutup. Setelah semua terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan alat, memasang alatnya lagi. Sambil kita lihat agar infonya pasang di tengah-tengah. Setelah itu di sini terdapat analogi, kemudian kita set 0. Nah, setelah 0 set, kemudian kita masukkan air ke dalam alat konsolidometernya sampai permukaannya.
kita sudah mengisi air sampai ke batas permukaannya. Setelah itu jangan lupa siapkan stopwatch untuk menghitung waktunya nanti. Untuk beban yang pertama nanti beratnya ada 1 kilo. Untuk waktunya sendiri nanti bisa lihat di form. Untuk setiap lipatan 1 kali 24 jam kita kasih bebanan banyak 1 kilo lagi. Misal hari ini kita kasih beban 1 kilo. Nah, selama 24 jam kemudian kita tambah beban lagi 1 kilo, kemudian sampai 3 kilo. Untuk sekarang ini kita akan melakukan bebanan berat 1 kilo dulu. Itu kita pasang pembebanan dan juga pipe barengan dengan stopwatch. Nah, setelah itu kita tunggu waktunya sesuai yang ada di form. Setelah 1 kali 24 jam, kita tambah pembebanan sebanyak 2 kilo. Kita melakukan pembebanan ini sebanyak 3 kali, jadi jumlahnya nanti ada sekitar 3 kilo. Oke, untuk pengujian yang selanjutnya adalah DST atau Direct Shear Test. Nah, untuk DST sendiri itu maksud atau tujuan dari pengujiannya adalah mencari atau menentukan nilai kuat geser tanah dengan setelah melakukan konsolidasi tanah dengan drainase dua arah, yaitu vertikal dan horizontal. Mungkin yang pertama, alat uji atau bahan-bahan yang akan kalian gunakan ketika melakukan pengujian di DST. Yang pertama ada benda uji yang telah kalian siapkan. Yang kedua ada plat yang akan kalian gunakan di shear device. Kemudian ada batu pori. Kemudian ada seperangkat alat dari DST atau direct shear mesinnya. Kemudian ada stopwatch yang akan kalian gunakan untuk mengukur waktunya. Dan yang terakhir ada kotak geser. Mungkin yang pertama akan saya jelaskan di bagian alat DST-nya atau direct shear mesinnya. Mungkin yang pertama, mungkin di alat shear device ini yang pertama ini ada connecting pin yang akan digunakan untuk penyesuaian di shear device-nya. Kemudian ada plat yang kalian masukkan ke dalamnya. Kemudian ada sampel yang akan kalian gunakan. Ada batu porinya. Kemudian kalian tutup dengan menggunakan kotak geser. Mungkin yang selanjutnya dikasih air sampai batas yang truk ini. Setelah dilakukan dengan menggunakan tutup gesernya, kemudian di bagian connecting pinnya ini dilepas dengan tujuan agar tanah yang ada di dalamnya ini mengalami kuat geser yang sesuai yang kita perlukan, yaitu di bagian proving ring horizontal akan mengalami penambahan atop di pembacaan arlojinya seperti itu. Dalam posisi seperti ini, setelah itu kalian masukkan untuk di bagian pembebanannya berada tepat di atas kotak geser dengan posisi seperti ini. Untuk yang selanjutnya dikasih tempat pembebanannya di atas kotak gesernya dengan posisi pas dengan kotak gesernya. Ya, setelah pembebanan di tiang pembebanannya disesuaikan, kemudian diberi beban untuk posisi pertama sesuai 3,167 kg. Ya, di bagian proving ringnya ini ada proving ring vertikal dan horizontal. Untuk yang proving ringnya ini baik vertikal maupun horizontal harus benar-benar di posisi 0 set. Dengan cara kalian gerakkan di posisi yang bagian penggerak yang sebelah sini ini harus posisi 0 set dan posisi jarumnya itu harus menempel seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di proving ring horizontal atau pembacaan arlojinya ini juga sama, harus kalian 0 set dengan di posisi 0 set. Seperti ini, dan jarum arlojinya ini harus juga menempel di seperangkat alat dari DST tadi. Karena kita menggunakan dari pengujian DST atau direct shear test itu menggunakan direct shear mesin, jadi kita tanpa menggunakan posisi manual atau menggunakan alat manual. Jadi keempat tombol ini kita gunakan untuk melakukan pengujian. Yang pertama, ketika kalian sudah melakukan mengonkan atau menghidupkan dari mesinnya ini, kalian akan terlihat tombol merah di sebelah sini. Setelah itu kalian mulai atau kalian start di tombol bagian yang kedua.
Setelah terdengar suara seperti itu, maka posisi dari bebannya ini atau alat yang sudah kita susun ini akan melakukan pergerakannya seperti itu dengan pertanda atau tanda sudah melakukan pergerakan dengan bergeraknya kedua dial atau bergeraknya kedua proving ring tadi, baik vertikal maupun horizontal. Setelah kalian melihat form dari DST tadi, kalian mungkin melihat dari pembacaan arlojinya. Nah, untuk pembacaan arlojinya itu kalian melihat di bagian proving ring di horizontal sebelah sini. Untuk pengujiannya itu menggunakan dengan stopwatch atau dengan waktu selang waktu 15 detik. Selama 15 detik, 30 detik, 45 detik sampai seterusnya, dengan ketentuan atau pembacaan arlojinya itu mengalami penurunan 2 kali, baru kalian boleh untuk berhenti melakukan pengujian yang beban pertama seperti itu. Nah, untuk yang beban kedua caranya sama, namun dengan sampel yang berbeda. Jangan lupa untuk 3 kali sampel kalian menggunakan sampel yang berbeda, jadi sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Untuk caranya sama, mengalami penurunan 2 kali dengan melakukan pergantian beban secara berkala sampai beban ketiga, yaitu dengan beban total sebesar 9,501 kg. Selanjutnya yaitu untuk pengujian UCT. Di pengujian UCT ini nanti tujuannya yaitu untuk mengetahui kuat tekan bebas dari suatu tanah gitu. Nah, dari pengujian ini nanti dari hasil uji akan didapatkan nilai tegangan geser atau CU, kemudian nilai tegangan runtuh atau QU gitu. Nah, sebelumnya untuk di pengujian UCT nanti itu sudah ada form, dan di dalam form itu nanti ada yang namanya kolom nomor 1 sampai dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menunjukkan untuk menitnya. Jadi nomor 1 itu menit pertama, nomor 2 menit kedua, dan seterusnya seperti itu. Dan kemudian nanti untuk yang penulisannya itu berada di kolom regangan, itu ada pembacaan arloji regangan, kemudian yang kedua ada pembacaan arloji untuk bagian tegangan seperti itu. Untuk pengujiannya, yang pertama kalian sudah menyiapkan 1 sampel UCT seperti ini. Dan sebelum dilakukan pengujian, jangan lupa sampel ini dihitung diameternya berapa, kemudian tinggi berapa, dan juga beratnya seperti itu, yang nantinya akan ditulis di form. Nah, setelah sudah, maka selanjutnya untuk mesin UCT-nya. Dan di mesin ini terdapat 2 dial, kemudian ada tuas juga. Untuk dial yang pertama, dial yang atas itu adalah dial tegangan, kemudian yang bawah itu adalah dial regangan gitu. Sampelnya pertama untuk mesinnya ini kan ada tuas, kalian putar berlawanan arah jarum jam, maka untuk di bagian bawah ini ada alas namanya ya, di mesin UCT-nya itu akan ke bawah ketika kalian putar berlawanan jarum jam. Itu kalian putar sampai dia mentok ke bawah. Nah, setelah sudah, ini akan sudah memiliki ruang yang banyak untuk memasukkan sampel UCT-nya. Setelah itu kalian masukkan sampelnya seperti ini, tepat berada di tengah-tengah alasnya. Jika sudah, kemudian kalian putar tuasnya searah jarum jam, maka untuk alasnya itu akan naik. Nah, ini diputar sampai mesin sampai dengan dial regangan ini bergerak sedikit seperti itu. Ketika sudah bergerak, itu tandanya bagian atas sampel, permukaannya bagian atas sampel itu sudah menyentuh bagian atas mesin UCT ini. Nah, ketika sudah, maka selanjutnya tinggal kalian noset di bagian dial regangan, kalian noset. Kemudian di bagian dial tegangan juga di noset seperti itu. Dia setting di noset. Nah, setelah itu tinggal memulai pengujiannya dengan cara memutar lagi tuas UCT ini searah dengan jarum jam. Itu sebanyak 1 menit. Dalam 1 menit itu sebanyak 1/4 putaran. Dan kecepatannya
harus konstan seperti itu untuk ketika memutarnya. Jadi 1/4 putaran setiap 1 menit. Itu dilakukan terus, setiap menitnya dicatat di dalam form seperti yang saya jelaskan tadi. Di bagian dial tegangan dicatat di bagian form tegangan, kemudian yang regangan dicatat di bagian kolom regangan seperti itu. Ini diputar terus dicatat sampai terjadi penurunan 2 kali di bagian dial tegangan itu. Ketika sudah terjadi penurunan 2 kali, maka untuk pengujian UCT sudah cukup. Kemudian tinggal mengeluarkan sampel dari mesin UCT-nya. Ketika sudah, nanti akan ada sedikit retak rambut lah di dalam sampel itu. Itu nanti silakan diukur untuk sudut retakannya dan juga panjangnya. Oke, baik. Untuk pengujian selanjutnya yaitu pengujian sondir yang nanti akan dilakukan di lapangan. Nah, sebelum nanti kita pengujian di lapangan, kita merangkai untuk serangkaian konus terlebih dahulu. Untuk serangkaiannya ada bermacam-macam seperti ini, ada ring pengunci, ring kecil, ring besar dan juga tak lupa ujung konusnya. Nah, untuk serangkaian yang pertama, kalian merangkai alat yang besar ini dulu. Ini dimasukkan, lalu dikunci dengan ring yang kecil ini agar nanti alatnya ini tidak bisa keluar. Kunci terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikunci, ini kan tidak bisa keluar, lalu ditutup dengan alat yang ini. Nah, untuk serangkaian pertama sudah jadi. Dilanjut untuk serangkaian yang lainnya. Tiang yang panjang ini dimasukkan ke alat yang ini, kulirnya berada di atas, dimasukkan, lalu ditutup dengan serangkaian pertama tadi seperti ini. Kalau sudah, untuk yang terakhir yaitu dikunci dengan ujung konus sendiri yang segitiga ini. Nah, serangkaian konus sudah jadi. Selanjutnya kita pergi ke lapangan untuk melakukan uji sondir. Oke, untuk selanjutnya setelah tadi kita di laboratorium itu merangkai untuk konusnya sendiri, lalu kita di lapangan untuk mempersiapkan titik-titik di mana saja yang nanti akan dilakukan untuk pemasangan angkur. Angkur itu tujuannya untuk memasang nanti alat penguat dari alat sondirnya, begitu. Tak lupa untuk nanti persiapan di lapangannya harus memakai pakaian yang safety juga. Yang pertama dalam proyek untuk melindungi kepala dari benda-benda yang nanti sekiranya bisa melukai kepala. Selanjutnya ada rompi proyek agar suatu individu atau suatu orang tersebut biar terlihat dengan jelas walaupun di kegelapan. Yang ketiga yaitu safety shoes agar nanti kaki terlindung dari hal-hal yang keras atau benda-benda yang tajam. Untuk yang pertama ada besi T, yang kedua ada pengunci dari angkur, yang ketiga ada besi pemutar. Untuk selanjutnya yaitu profil baja C sebanyak 4 buah untuk pengunci angkurnya sendiri. Tak lupa selanjutnya yaitu angkur seperti ini untuk penguat tadi banyak 4 buah. Oke, yang pertama itu pemasangan angkur yang tadi sebanyak 4 buah. Mari kita contohkan. Berdirikan angkur seperti ini 90 derajat dari permukaan bumi, lalu pasang besi T sampai terkunci. Setelah itu dipasang besi pemutarnya di tengah seperti ini. Nah, setelah itu diputar sampai angkur tersebut masuk ke dalam tanah benar-benar sampai di posisi seperti ini. Setelah keempat plat baja profil C terpasang, nanti akan dipasang mengenai pengunci dari angkurnya sendiri, dan nanti di atasnya akan dipasangi alat sondirnya.
langsung aja kita masang alat sondirnya. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. Oke, setelah tadi untuk pemasangan profil C sebanyak 4 buah dan juga alat angkur sudah tertancap di dalam tanah. Selanjutnya ini namanya alat sondir yang nantinya akan ditegakkan ke atas, di atas dari plat C tersebut. Untuk yang pertama dilakukan yaitu melepas roda depan dari alat sondirnya. Diangkat sedikit, kemudian di atas dan juga di bawah dilepas. Setelah ban depan dari alat sondirnya sudah terlepas dan juga alat sondirnya sudah siap ditegakkan, selanjutnya akan ditegakkan ke sumbu vertikal untuk di atas dari platenya. Setelah ini akan didirikan ke sumbu vertikal. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to Ketika alat sondir udah berdiri tegak, lalu yang tadi kita udah merangkai untuk serangkaian konusnya akan dipasang di alat sondir. Ini ada dial, terus ini ada katup untuk membuka dan juga menutup, terus ini ada ring yang ulir, terus yang kedua ada ring yang polos. Ring yang polos ini digunakan untuk nanti memasukkan alat konusnya dan juga pipa penambahnya. Terus juga yang ring ulir ini digunakan untuk mengangkat dari alat sondirnya ke atas untuk penambahan dari plat besinya. Terus yang pertama kita untuk memasang alat konusnya sendiri. Pertama yaitu ditutup dari katupnya untuk dimasukkan di ring ulirnya. Untuk konusnya itu menggantung di alat sondir. Udah, ketika alat konus sudah menggantung di alat sondir, lalu nanti alat ini akan dibawahkan untuk konus tertancap pertama kali di tanah. Setelah tadi konus tertancap, lalu untuk nosetnya itu tiang ujung konus yang atas menyentuh bagian atasnya ini di dalamnya, lalu ada garis bantu di sini, itu diturunkan, alat sondirnya diturunkan sampai menyentuh di garis yang bawah ini. Itu nanti untuk nosetnya. Nah, setelah udah kita mencapai noset, lalu sondirnya ini diataskan kembali untuk nanti dipasang pipa tambahan yang nanti dilakukan pembacaan dial CW dan juga TW-nya. Setelah tadi noset, dilanjutkan untuk pemasangan pipa, lalu dipasang untuk ring polosnya di atas, lalu ini dikunci untuk nanti penambahan ke bawah. Minta tolong diturunkan. Setelah nanti sambil diturunkan, ketika garis putih yang di sini itu menyentuh di sini, persiapan untuk membaca CW, selanjutnya untuk membaca TW di dial yang ada di atas ini, seperti itu. Oke, untuk penambahan pipa itu selalu diteruskan, dilanjutkan, berhenti ketika jarum dialnya ini di angka 250, itu baru dilakukan penambahan pipa, dihentikan, seperti itu. Ya, untuk praktikum mekanika tahap lanjut kali ini, semoga apa yang akan diberikan dapat bermanfaat bagi adik semua. Untuk itu, maka kami dari stand sama sebesarnya, jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grab your half at your camera, film the world, be free, be the bird's eye. Maybe you'll see, and maybe you'll say it back to me. In the end, it's you.
find your own home. And by the way, no one can save you but yourself. So I hope only you choose to be okay again today.